Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Mr. Alfi Banda. Sahabat sekalian, pada konten kali ini kita akan membahas tentang aksi nyata yang ditulis menggunakan aplikasi Canva dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI. Iya, sahabat sekalian, tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke TKP. Silahkan dibuka browser di komputer atau laptop sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, yang pertama pastikan dulu kita buat kerangka penulisan aksi nyata kita dengan keadaan dan hasil yang telah kita dapatkan. Nah, aksi nyata yang mau saya praktikan ini adalah aksi nyata dengan judul praktik baik menggerakkan komunitas belajar, menyiapkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, ini judul yang nanti akan kita pakai dalam penulisan aksi nyata ini ya. Secara gambaran situasi sudah tergambar di sini ya. Terus ini tantangan-tantangan yang didapatkan dalam penerapan aksi nyata ini. Terus ini aksinya, terus ini refleksi dampaknya dan juga hasil ya. Nah, penulisan aksi nyata ini saya menggunakan metode STAR ya, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, sekilas nanti kali ini saya akan coba mendemo bagaimana membuat tulisan aksi nyata dengan gambaran seperti ini. Hanya dalam waktu 5-10 menit. Kita hanya memanfaatkan teknologi canggih yang ada di Canva, yaitu teknologi AI ya, atau artificial intelligence ya. Sekilas nanti hasilnya seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini adalah tulisan aksi nyata dari kerangka tadi yang saya buat di Canva ya. Untuk membuat ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Intinya kita telah membuat kerangkanya dulu seperti ini ya. Terus kita bisa convert juga menjadi bahan presentasi ya. Kita bisa convert juga menjadi bahan presentasi. Oke, next, langsung saja tidak berlama-lama ya. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung masuk ke Canva ya. Terus jangan lupa login dengan akun belajar sahabat-sahabat sekalian. Nah, selanjutnya kita langsung pilih buat desain ya. Kita pilih teman-teman, ketik dokumen. Nah, ketik dokumen ya, ini ya, kita pakai yang ukuran otomatis. Next ya, ini sudah langsung terbuka dokumennya. Nah, yang pertama kita tempatkan judul dulu. Ini judulnya, saya copy judulnya, kita tempel di sini. Oke, next, selanjutnya kita enter. Oke, nah supaya lebih menarik ini kita akan membuat pengantarnya atau pendahuluan dulu ya. Oke, pengantar, enter. Nah, teman-teman pastikan setiap penulisan di sini kita arahkan ke tujuan ya. Tujuannya itu judul ini ya. Next, kita copy. Nah, kita akan memanfaatkan AI yang ada di Canva dengan cara teman-teman cukup memasukkan tujuan dan kata perintah, langsung akan dibuat pengantar secara otomatis. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman pilih icon plus, terus pilih tulisan ajaib. Nah, lalu kita beri perintah, buatkan pengantar tulisan pada judul ya. Pada judul langsung kita tempel judul tadi ya. Oke, langsung kita tekan Ctrl Enter atau bisa langsung tekan di keyboard.
Nah, ini akan dibuat otomatis sahabat-sahabat. Nah, oke. Kalau misalnya ini terlalu sedikit, teman-teman bisa delete ulang, lalu tambah lagi. Maka perintahnya begini: buatkan tulisan pengantar sebanyak 3 paragraf pada judul ini. Kita pasti dulu, baru kita Ctrl Enter. Nah, dia akan membuat ini dalam 3 paragraf sesuai kebutuhan kita. Nah, luar biasa ya. Tentunya sahabat-sahabat ya, karena kita menggunakan teknologi AI yang ada di Canva, jadi disarankan untuk perlu ada validasi ya, perlu dibaca lagi. Misalnya ini dalam menggerakkan komunitas belajar praktik baik, sangat penting untuk memastikan bahan ajar yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan murid. Salah satu praktik baik adalah dengan melakukan pendekatan yang inklusif, responsif terhadap kebutuhan belajar murid. Dengan memahami karakteristik tingkat pemahaman murid, pendidik dapat menyusun bahan ajar yang relevan, menarik sebagai ini masuk ya, relevan. Selain itu kolaborasi. Intinya ini dipelajari dulu teman-teman, tidak langsung serta-merta jadi. Nah, satu paragraf ini setelah saya telaah ini bisa. Nah, silakan mau ditambah-tambahkan silahkan. Next, kita tambah lagi ya di sini ya, kita enter. Nah, kita akan mulai dengan situasi ya. Nah, kita langsung lagi ketik situasi, enter. Nah, sekarang sama lagi langkah tadi, klik tulisan ajaib, maka buatkan ya tulisan. Teman-teman pingin berapa paragraf ini, jadi ada target juga ya supaya sesuai keinginan. Misalnya sebanyak 4 paragraf terkait tentang situasi yang terdiri dari ya titik ganda. Teman-teman kopikan yang ini ya, terus tempel di sini. Ini kita gabungkan ya, guru terbiasa mengajar monoton. Koma 1, jarang menggunakan bahan ajar yang beragam dan ya mengabaikan kebutuhan belajar murid. Kemudian kita tambahkan pada judul tulisan. Nah, ini supaya lebih spesifik, langsung tempatkan lokasi di SD ya Ahmadiyah 2 Ambon. Ini nanti disesuaikan yang saya praktikkan di sekolah saya. Nah, kita paste di sini. Ini artinya bahwa kita akan meminta AI untuk buatkan 4 paragraf terkait tentang situasi yang sudah kita susun tadi ini. Terus pada judul tulisan, dengan judul tulisan dan disertai lokasinya. Atau supaya lebih lengkap lagi, di Kecamatan Bagwala, Kota Ambon. Nah, biar lebih spesifik tulisannya nanti. Next, kalau sudah kita tekan tombol buat, Ctrl Enter. Next, kita menunggu 4 paragraf akan dibuat secara otomatis. Luar biasa sahabat-sahabat sekalian, langsung jadi ya secepat ini menulis ya. Ya, praktik baik menggerakkan komunitas belajar. Kita buat dulu, nanti baru kita validasi lagi tulisannya, karena ini belum serta-merta langsung jadi ya. Untuk mempercepat kita ini dulu ya. Setelah situasi, sekarang situasinya sudah ya, saya beri kode. Sekarang tantangan, dikopikan sekali, balik ke sini, kemudian tanda plus, tulisan ajaib ya, buatkan tulisan dalam bentuk tantangan sebanyak ya, ini mau berapa nih, atau kita uraikan aja ya, kita uraikan karena ada 3 ya, sebanyak 3 paragraf dari masing-masing titik ganda. Terus kita tempel tantangan tadi ya. Nah, ini kita paste 1, kebutuhan belajar murid yang beragam, 2, ketercapaian kurikulum, dan
Ya, kreativitas guru abad 21. Next. Sekarang kita kopikan judul. Ingat, di setiap tulisan harus kopikan judul supaya spesifiknya ke tulisan kita. Ya. Oke, pada judul tulisan pasti yang tadi. Next, langsung buat. Kita tunggu 3 paragraf juga akan dibuat secara otomatis. Luar biasa, ini sudah jadi ya. Oh ya, kita belum kasih judul dulu tadi. Tantangan. Nah, tantangan yang pertama yang dihadapi dalam konteks pendidikan adalah kebutuhan belajar murid yang sangat beragam. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Wow, keren ya. Nah, ini guru perlu memahami perbedaan lain menyusun strategi. Nanti kita tinggal tambah-tambah aja begini. Tantangan pertama yang dihadapi dalam, nah, konteks pendidikan ini kita ganti dalam penerapan praktik baik ini. Nah, gitu aja yang kita ubah-ubah adalah, nah, terus lanjut lagi. Nanti kita akan validasi lagi. Yang penting kita buatkan dulu tulisannya. Oke, lanjut di paragraf terakhir kita enter. Sekarang kita pindah, tantangannya sudah saya beri warna merah. Kita langsung ke aksi. Next ya. Nah, aksi, enter. Next kita beri tulisan ajaib. Oke. Ya. Buatkan tulisan dalam bentuk tindakan aksi masing-masing dari. Oke, kita enter paste dulu ya. Belajar dan praktik baik rekan sejawat, terus pemanfaatan aplikasi Canva melalui akun belajar ID, dan nah, pendampingan berkelanjutan. Oke, next, setelah itu teman-teman enter ke paragraf di bawahnya dan tuliskan ya pada judul cerita titik ganda, kopikan judulnya. Oke, next kita pasti buat. Nah, masing-masing dari 4 uraian ini akan dibuat. Nah, luar biasa. Ini kita langsung hapus saja, atau bisa kita spesifikasikan misalnya begini: aksi yang ditempuh untuk menjawab tantangan tersebut di atas adalah. Nah, jadi validasinya kayak gini. Oke, belajar dari komunitas ya. Para guru SD Muhammadiyah Ambon aktif terlibat dalam komunitas belajar. Nah, langsung aja ya, belajar dan praktik. Belajar dari praktik rekan sejawat guru-guru. Nah, oke, kita next langsung lagi teman-teman ya. Intinya kita buat dulu, nanti baru kita validasi tulisannya. Oke, setelah aksi, sekarang aksinya saya kode read lagi biar sudah selesai. Sekarang refleksi. Nah, refleksi ini kita langsung copy aja 1 2 3, jadi ada 3, yaitu hasil, dampak, dan refleksi. Ya, kita tulis dulu refleksi. Next, kita langsung lagi plus tulisan ajaib. Buatkan ya tulisan dengan target refleksi ya, masing-masing pada. Jadi karena ada 3 ya, tulisan sebanyak 3 paragraf. Silakan bisa kita perpanjang dan perpendek di sini. Paragraf panjang misalnya ya, saya hanya contohkan aja ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan target refleksi masing-masing pada. Kita pasti yang sudah kita copy tadi ya, pada hasil. Oke, 1 hasil, tersedia bahan ajar ya. Oke, 2 dampak. Nah, terus 3 refleksi. Nah, oke, jangan lupa pasangkan judul pada judul tulisan ya. Oke, sekarang kita kopikan lagi judulnya. Sekali lagi, judul ini selalu mengikuti di setiap
permintaan tulisan ajaib ya. Oke, kita buat. Nah, kita tunggu lagi 3 paragraf akan jadi. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita bisa ganti lagi dengan kalimat-kalimat penyambung, misalnya ya, dari tantangan dan aksi tersebut di atas, maka refleksi pada praktik baik ini dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, oke. Ini ya, pada SDM Haudia Ambon, praktik belajar dalam gerak komunitas belajar telah terbukti memberikan hasil positif. Dampak, nah, refleksi. Oke. 1. Hasil ya. 2. Dampak ya. Oke, keren teman-teman, langsung selesai ini ya. Refleksi. Nah, terakhir, karena di atasnya kita menggunakan pengantar, maka kita tutup juga dengan penutup ya. Ya, oke, penutup. Ya, kita kopikan judulnya, kembali lagi ke tulisan ajaib. Buatkan ya penutup tulisan sebanyak ya, saya senangnya itu langsung batasi ya. Ya, sebanyak 3 paragraf ya. Di judul, pasti judul tadi SDM Muhammadiyah 2 Ambon misalnya, buat. Nah, kita tunggu secepat ini sahabat-sahabat dia menulis. Nah, langsung dibuat penutupnya. Keren, sekarang sudah selesai teman-teman ya. Tinggal kita modifikasikan lagi. Misalnya di sini kita mau tambahkan foto ya, pengaturan font ya. Nah, tahu memvalidasi lagi tulisan-tulisan yang sudah ada ini ya, diatur dulu karena ini dibuat dengan kemampuan AI ya, artificial intelligence. Jadi tidak semerta bahwa ini sudah langsung jadi ya, kita harus validasi lagi. Oke, sekarang misalnya mau dimodifikasikan. Oke, kita modifikasikan lagi ya biar terlihat keren ya. Nah, oke, kita bisa tambahkan di sini misalnya ya. Di sini kita mau buat tambah di sini, teman-teman bisa tambah desain. Nah, oke. Saya ulangi, desain. Ya, kemudian kita akan dibawa ke sini ya. Misalnya kita mau bikin banner ceritanya ya. Nah, biar lebih keren misalnya. Ya. Saya contohkan ini ya. Oke, di sini kita harus atur ukurannya teman-teman ya, karena agak sulit mengatur ukuran di dalam dokumen ya. Nah, misalnya seperti ini yang mau kita atur ukurannya. Iya. Oke. Ya. Kita tuliskan cerita praktik baik. Oke. Nah, seperti ini. Saya tarik perbesar ya, silahkan kalau mau pakai foto kita. Nah, seperti ini ya. Kalau seperti ini yang dipakai, lalu kita pilih simpan, secara otomatis nanti tampil sebagai banner ya. Teman-teman bisa taruh di atas seperti itu ya. Oke, di sini oleh ya. Nah, sekarang kita komitmen untuk penjudulan ya. Untuk judul-judul komitmennya misalnya ini saya pakai fontnya 18. Oke, dikasih bold. Kemudian ini juga 18 bold. Nah, seterusnya. Nah,
Oke, ini hanya kreasi aja ya supaya kelihatannya menarik ya. Silakan nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ya. Oke. Kita kasih bold juga, penutup. Ya. Nah, sudah ya. Sekarang teman-teman, untuk pengantar misalnya ya, untuk pengantar oke, ndak ada situasi kita ingin menampilkan foto, teman-teman pastikan fotonya sudah diunggah dulu ya di Canva, di unggahan. Nah, ini sudah saya unggah, saya tampilkan situasi awal ya, foto situasi awal. Nah, misalnya seperti ini. Oke, situasi. Nah, kemudian tantangan, kalau ada gambar yang mau ditampilkan silahkan, atau di aksi ya, belajar di komunitas belajar misalnya di sini ya. Oke, saya tampilkan fotonya yang ini. Nah, misalnya ini yang mau dipakai. Oke. Kita atur lagi jarak dengan paragrafnya. Oke ya. Nah, oke, kita pasang bullet aja yang ini. Nah, belajar dari rekan sejawat. Oke, adakah dokumentasinya? Nah, ini yang mau dipakai nih teman-teman. Kita atur lagi ya, penomorannya kita rubah lagi pakai bullet ya. Nah, selanjutnya pemanfaatan aplikasi Canva ya. Oke, silakan dicari lagi dokumentasinya. Nah, ini juga saya pasang bullet supaya sama semua ya. Pendampingan berkelanjutan. Oke, siapkan dokumentasinya juga. Ini tidak harus ya, kalau ada itu lebih baik ya, biar ya namanya cerita praktik baik itu harus ada bukti ya, bukti fisik yang telah kita lakukan. Nah, misalnya begini. Oke, aksi ya sudah, sekarang refleksi. Nah, penutup ya. Silakan nanti dimodifikasikan lagi. Ini sekilas sederhana saja yang saya buat ya, karena kalau mau dipraktikkan semuanya ini panjang videonya ya. Nah, teman-teman tinggal modifikasi. Sekarang yang terakhir, ini manfaatnya. Ini bisa di save as menjadi PDF ya, atau bisa kita convert juga dalam bentuk halaman per halaman yang bisa kita presentasikan. Nah, bagaimana cara convert supaya ini bisa menjadi bahan tayang ya, atau bahan presentasi ya? Oke, langsung ke kanan atas, teman-teman pilih konversikan, lalu pilih mulai. Nah, kita menunggu ini akan dikonversi menjadi bahan presentasi luar biasa ya ini ya. Nah, ini ada template banyak, tinggal dilihat aja mau pakai template mana, ataukah yang kuning ataukah yang hitam. Nah, ataukah yang ini masih berputar ya, kita tunggu. Nah, misalnya saya tertarik yang ini, ada 34 halaman ini, langsung jadi presentasi sahabat-sahabat. Oke, kita langsung buat presentasi saya. Nah, oke, keren ya, ini langsung jadi bahan presentasi teman-teman. Nah, oke ya. Oke, pengantar, kita jelaskan pengantarnya. Nah, ini tinggal kita edit lagi, kita sesuaikan lagi posisinya biar kelihatan menarik. Maka ini sudah jadi PPT ya, sederhananya kita sebut dengan PPT ya. Nah, oke, keren ya.
tinggal teman-teman mau bagikan, mau download ini dalam bentuk PDF atau mau divideokan, silakan direcord jadikan video, mau dijadikan gambar juga boleh. Luar biasanya Canva. Ya, demikian sahabat sekalian, semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.